Oke, kembali bersama saya Elko Dwi Pratama. Di sini kita tetap membahas UML, namun yang kita bahas kali ini adalah diagram-diagram yang disediakan oleh UML. Ada berapa banyak diagram dari UML ini? Ya, ada 14 diagram yang terbagi dari 7 struktur diagram dan 7 behavior diagram. Kita mulai dari struktur diagram. Struktur diagram di sini yang paling sering kita temui yakni kelas diagram. Apa sih kelas diagram itu? Eh, Kelas diagram ini berasal dari pemodelan data yang konseptual dan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Konsep ini digunakan untuk menentukan struktur data dan struktur objek dari suatu sistem. Kelas diagram ini terutama didasarkan pada konsep kelas, generalisasi, dan asosiasi. Kemudian kita bergeser ke objek diagram paling kanan. Objek diagram ini menunjukkan gambaran nyata dari status sistem pada waktu eksekusi tertentu. Diagram objek juga dapat menunjukkan bahwa seorang profesor dapat mengajar mata kuliah pemodelan berorientasi objek dan pemodelan berorientasi objek atau OOP. Kemudian bergeser ke package diagram. Package diagram ini mengelompokkan diagram atau elemen model menurut properti umumnya, seperti kohesi fungsional. Misalnya dalam sistem administrasi universitas, dapat memperkenalkan paket yang berisi informasi tentang pengajaran, penelitian, dan aspek administrasi lainnya. Kita berpindah ke komponen diagram. UML sendiri memberikan penghormatan kepada pengembangan perangkat lunak berorientasi komponen dengan menawarkan diagram komponen. Komponen adalah unit independen yang dapat dieksekusi yang menyediakan layanan atau menggunakan layanan komponen lain untuk komponen lain. Berikutnya yakni composition struktur diagram yang memungkinkan hierarki dari bagian-bagian sistem itu. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan diagram struktur komposisi ini untuk mendeskripsikan struktur internal kelas atau komponen secara mendetail. Hal ini memungkinkan Anda atau kita untuk mencapai tingkat detail yang lebih tinggi daripada diagram yang lainnya. Kemudian, deployment diagram. Deployment diagram sendiri merupakan topologi perangkat keras yang digunakan dan sistem runtime yang ditetapkan dapat diwakili oleh si deployment diagram ini. Yang terakhir ada profile diagram. Dengan menggunakan profile ini kita dapat memperluas UML untuk memperkenalkan konsep khusus domain. Inti sebenarnya dari definisi bahasa UML, meta model tetap tidak berubah. Dengan demikian Anda dapat menggunakan kembali alat pemodelan tanpa harus melakukan penyesuaian. Nah, itu dia tadi 7 diagram dari struktur diagram. Kita bergeser ke behavior diagram. Yang pertama kita akan lihat yang paling umum yakni use case diagram. Use case diagram sendiri di sini menawarkan diagram kasus penggunaan untuk memungkinkan kita menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem. Diagram ini menjelaskan pengguna mana yang menggunakan fungsionalitas sistem mana, tetapi tidak membahas detail spesifik dan implementasi. Unit fungsionalitas ini disediakan sistem untuk penggunanya disebut kasus pengguna atau use case. Kemudian ada state machine diagram. Diagram ini menggambarkan perilaku yang diizinkan dari suatu objek dalam bentuk kemungkinan status dan transisi status yang dipuji oleh berbagai peristiwa. Kemudian ada activity diagram yang menawarkan mekanisme aliran kontrol serta mekanisme aliran data yang mengkoordinasikan tindakan yang membentuk suatu aktivitas, yaitu proses. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram di sini menggambarkan interaksi antar objek untuk memenuhi tugas tertentu. Misalnya, pendaftaran ujian di sistem administrasi universitas. Kemudian ada communication diagram. Komunikasi diagram ini menggambarkan komunikasi antar objek yang berbeda. Di sini fokusnya adalah pada hubungan komunikasi antar mitra, interaksi, daripada pada urutan kronologis dari pertukaran pesan. Kemudian ada timing diagram. Timing diagram ini secara eksplisit menunjukkan perubahan status mitra yang dapat terjadi karena peristiwa waktu atau sebagai akibat dari pertukaran pesan. Misalnya, seseorang dapat dalam keadaan login segera setelah diterima pesan dari sistem administrasi universitas bahwa password yang dikirim valid. Kemudian yang terakhir ada interaction overview diagram.
Diagram di sini memodelkan hubungan antara berbagai proses interaksi dengan mengatur diagram interaksi individu, yaitu diagram urutan, diagram komunikasi, diagram waktu, dan diagram gambar interaksi lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai diagram-diagram yang ada pada UML ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.